Puji Tuhan, selamat malam dan sejahtera serta bahagia kiranya memenuhi kehidupan kita. Puji Tuhan, Dia yang berkuasa dan bertata di hati kita. Dia yang memerintah kehidupan kita masing-masing. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, teramat lebih pemuda remaja yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Puji nama Tuhan. Segera saja kita sambut studi Yusuf sebagai firman penggembalaan untuk ibadah pemuda remaja. Sekarang kita akan memasuki Kejadian 41 ayat 32 terlebih dahulu, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Mimpi Fir'aun. Ya. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Fir'aun. Ya. Berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Puji Tuhan. Di sini 2 kali Firaun bermimpi. Puji Tuhan, 2 kali Firaun dinyatakan bermimpi. Mimpi yang pertama tentu saja 7 lembu gemuk dan 7 lembu yang kurus keluar dari sungai Nil. Kemudian 7 lembu kurus itu memakan 7 lembu yang gemuk. Mimpi yang kedua 7 bulir gandum yang berisi atau bernas dan 7 bulir gandum yang kosong tidak berisi. Kemudian 7 bulir gandum yang tidak berisi itu menelan 7 bulir gandum yang berisi tersebut. Puji Tuhan. Namun, arti dari mimpi Firaun tersebut adalah sama. Namun, arti dari mimpi Firaun, kedua mimpi Firaun tersebut sama. Sekalipun 2 kali mimpi itu diulangi. Sekalipun 2 kali mimpi itu diulangi, namun artinya tetap sama, satu. Amin. Amin. Adapun arti rohani dari arti mimpi dari Firaun tersebut, arti rohani mimpi Firaun tersebut ialah akan ada 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Akan ada 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Sesudah itu akan timbul 7 tahun kelaparan yang mengurus keringkan negeri itu sampai tidak kelihatan bekas-bekas 7 tahun kelimpahan tersebut. Itu arti rohani dari kedua mimpi Firaun tersebut. Amin. Amin. Pada minggu yang lalu telah diterangkan begitu rupa. Kiranya kita menghargai dalam pemaparan firman yang sudah kita terima pada minggu yang lalu tersebut, ya. Amin. Namun hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya, tidak akan menunda-nundanya, sehingga setiap kali Allah berfirman semuanya pasti tergenapi. Puji Tuhan, belum tentu, kalau manusia belum tentu, banyak perkataan belum tentu bisa ditepati, tetapi setiap perkataan Tuhan adalah ya dan amin, semuanya akan tergenapi, tidak akan ditunda-tunda. Itu tanda sebuah kesempurnaan. Sekarang kita memasuki ayat 33 dan ayat 34. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Fir'aun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, Ya. dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Terus? Baiklah juga tuanku Fir'aun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu, memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Puji Tuhan. Di sini kita melihat, untuk mengatasi 7 tahun kelaparan yang hebat itu, Yusuf memberi nasihat kepada Firaun. Yusuf memberi nasihat kepada Firaun. Dalam hal ini, Firaun dan pemerintahannya beserta kerajaannya mau tidak mau harus tunduk kepada hikmat yang dimiliki oleh Yusuf. Amin, saudaraku. Amin. Karena mimpi, kedua mimpi Firaun ini, saudaraku, terkait dengan keselamatan seantero dunia ini. Sehingga mau tidak mau, Firaun harus tunduk kepada hikmat yang dimiliki oleh Yusuf. Puji Tuhan.
Haleluya. Baik. Langsung kita baca 1 Korintus 15 ayat 24. Ya, jadi dalam hal ini Firaun dan pemerintahannya beserta kerajaannya mau tidak mau harus tunduk kepada hikmat yang dimiliki oleh Yusuf. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Di tengah ibadah dan pelayanan ini, Tuhan berdaulat. Amin. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menjadi raja dan memerintah, memimpin kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 24. Baca. Demikian firman Tuhan, Ya. kebangkitan kita. Ya. Kemudian tiba kesudahannya, Ya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, bila mana ia, Yesus anak Allah menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, terus sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. puji Tuhan. Kesudahan dari segala sesuatu ialah bila mana anak atau Yesus anak Allah menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Kesudahan dari segala sesuatu ialah bila mana Yesus anak Allah nanti menyerahkan kerajaan itu kepada Allah Bapa. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Tentu saja sesudah ia terlebih dahulu membinasakan strip pertama segala pemerintahan, strip yang kedua segala kekuasaan, strip yang ketiga segala kekuatan. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Jadi kesudahan dari segala sesuatu ialah bila mana nanti Yesus anak Allah menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Tentu saja sesudah ia membinasakan strip pertama segala pemerintahan, strip yang kedua segala kekuasaan, strip yang ketiga segala kekuatan. Ayat 25 sampai 26. Karena ia harus memegang pemerintahan Ya, sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. terus Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. puji Tuhan. Memang satu kali nanti memang harus memegang pemerintahan sebagai raja. Memang Yesus anak Allah satu kali kelak harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Haleluya. Namun itu tentu saja sesudah ia membinasakan, tadi saya sudah sampaikan untuk pengulangan tidak usah ditulis, tentu saja sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, segala kekuasaan, segala kekuatan. Puji Tuhan. Haleluya. Namun hal itu tidak mungkin terwujud jika Allah tidak meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, baca dulu ayat 25-26. Karena ia harus memegang pemerintahan Ya. sebagai raja, Memang anak Yesus anak Allah harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai selama-lamanya, terus? sampai Allah meletakkan semua Nah, musuhnya di terus? bawah kakinya. Iya, terus? Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Namun hal itu tidak mungkin terwujud jika Allah tidak meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Jadi terlebih dahulu ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan-kekuatan. Allah meletakkan semuanya itu di bawah kaki Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Dan musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Puji Tuhan. Ayat 27 sampai 28. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Ya, Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, ya. maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Terus, Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, terus maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di Iya. bawah dia terus, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, terus. supaya Allah menjadi semua di dalam Iya. semua. Puji Tuhan. Jadi Allah sendiri telah melakukan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Allah sendiri telah melakukan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Berarti anak telah menaklukkan dirinya di bawah dia.
Dengan kata lain, anak Yesus anak Allah telah menaklukkan dirinya di bawah dia, di bawah Allah Bapa. Amin. Amin. Pendeknya, sebagai anak taat kepada kehendak Allah, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Memang semua musuh telah ditaruh di bawah kaki Kristus. Tetapi jelas di sini dikatakan, ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia. Berarti sebagai anak, ia telah taat kepada kehendak Allah Bapa, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Dapat dipahami, saudaraku? Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat tentang ketaatan Yesus sebagai anak Allah. Ibrani pasal yang kelima ayat 8. Boleh pembacaan dimulai dari ayat 7. Demikian firman Tuhan. Ya. Yesus sebagai imam besar. Terus? Dalam hidupnya sebagai manusia, Ya. ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia Ya. yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Ya, imam besar yang saleh, jujur, takut Tuhan. Ayat 8. Dan sekalipun ia adalah anak, Ya. ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Taat kepada kehendak Allah. Puji Tuhan. Ia telah menaklukkan dirinya di bawah dia. Berarti sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Taat kepada kehendak Allah Bapa. Inilah hal ihwal Yesus, sebuah kenyataan pahit yang harus diterima dan dialami langsung oleh Yesus anak Allah, yakni taat kepada kehendak Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Kejadian 40, 14-15. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi ingatlah kepadaku, Ya. apabila keadaanmu telah baik nanti. Ya. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Fir'aun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Terus? Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Puji Tuhan. Lihat hal ihwal Yusuf. Hal ihwal Yusuf. Ia diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, lalu dijual ke Mesir, dan dimasukkan ke dalam penjara tanpa salah. Inilah hal ihwal Yusuf. Diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, lalu dijual ke Mesir, dan dimasukkan ke dalam penjara tanpa salah. Puji Tuhan. Saudara, negeri Ibrani ke Mesir sama dengan Yesus dari surga turun ke bumi. Ini juga merupakan, inilah hal ihwal Yesus Kristus. Dari negeri Ibrani ke Mesir sama dengan Yesus dari surga turun ke bumi. Amin. Amin. Puji Tuhan. Negeri Ibrani itu menunjuk kerajaan surga. Coba tampilkan dulu gambarnya. Negeri Ibrani itu menunjuk kerajaan surga. Ibrani turun ke Mesir. Kemudian di Mesir dipenjara tanpa salah. Sebagai pembandingannya, kerajaan surga, Yesus dari surga turun ke dunia, disalib tanpa dosa. Amin. Kemudian penjara tanpa salah sama dengan disalib tanpa dosa. Itu jelas menunjuk penyerahan diri atau tidak mengasihi nyawa. Amin, saudaraku. Itulah yang dialami oleh Yesus Kristus. Juga dialami oleh Yusuf sendiri. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan, saya berharap juga para pemirsa, anak-anak Tuhan, umat Tuhan, teramat lebih pemuda remaja, bisa melihat gambar tersebut. Itu merupakan hal ihwal Yusuf yang sudah digenapi oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Puji Tuhan. Sekarang, marilah kita melihat Wahyu
12 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Wahyu 12 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Wahyu 12 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Silakan. Demikian firman Tuhan, Ya, nyanyian kemenangan. puji Tuhan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan Ya. dan kuasa Ya, dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. puji Tuhan. 11 langsung. Dan mereka mengalahkan Dia Ya. oleh darah anak domba Mengalahkan dia oleh darah anak domba, mengalahkan iblis atau setan dengan darah anak domba, tidak dengan cara yang lain. Terus, dan oleh perkataan kesaksian mereka, ya, oleh perkataan kesaksian mereka. Terus, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka. sampai ke dalam maut. Puji Tuhan. Jadi saudara, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita akan tiba. Sebagaimana tadi telah dinyatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus tadi, pasal 15. Paham saudaraku? Amin. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita akan tiba. Sebagaimana telah disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus pasal 15. Manakala, tapi hal ini terwujud manakala Firaun rohani, yakni iblis atau setan, dikalahkan dan sudah tunduk. Dapat dipahami saudaraku? Amin. Manakala Firaun rohani, yakni iblis atau setan, dikalahkan dan sudah ditundukkan. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian ketundukan dari Firaun rohani ini terjadi disebabkan oleh ketundukan atau kekalahan Firaun rohani ini terjadi disebabkan oleh strip pertama, darah anak domba. Oleh darah anak domba. Amin. Amin. Sama dengan darah salib. Sama dengan darah salib. Strip yang kedua, oleh perkataan kesaksian mereka. Oleh perkataan kesaksian mereka. Sama dengan hikmat. Puji Tuhan. Oleh darah anak domba sama dengan darah salib, kalau sempat dituliskan di Infokus. Kemudian strip yang kedua, oleh perkataan kesaksian mereka sama dengan hikmat Allah. Puji Tuhan. Dapat dipahami? Amin. Jadi ketundukan Firaun rohani, iblis setan itu terjadi disebabkan dua hal. Satu, darah anak domba sama dengan darah salib. Dua, oleh perkataan kesaksian mereka sama dengan hikmat. Dapat dipahami? Amin. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, terkait dengan hal itu, kita akan membaca dulu 1 Korintus pasal 1, 1 Korintus 1 saja, ayat 22 sampai 24. Tadi darah anak domba sama dengan darah salib, kemudian perkataan kesaksian mereka sama dengan hikmat. Hikmat Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, ingat apa yang sudah kita terima pada malam ini, jangan dibiarkan berlalu begitu saja. Jadi kekalahan dari Firaun rohani, iblis atau setan itu, atau ketundukannya itu tentu saja oleh darah anak domba. Sama dengan darah salib yang kita pikul selama ini. Jangan pernah jangan pernah bersungut-sungut. Puji Tuhan. Kemudian oleh perkataan kesaksian mereka, itu merupakan hikmat dari Allah. Itu adalah hikmat. Perkataan kesaksian itu merupakan hikmat Allah. Puji Tuhan. Sebab itu harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh, supaya kita semua memiliki hikmat dari Allah, dari surga, sekalipun kita ada di bumi ini sebagai orang dungu, orang bodoh, sebagaikan orang bodoh karena salib. 1 Korintus 1 ayat 22 sampai 24. Demikian firman Orang Tuhan. menganggap kita ini dungu, bodoh karena ibadah dan pelayanan karena salib. Amin saudaraku. Tapi tidak mengapa, kita tidak peduli, asal hati Tuhan senang. 1 Korintus 1 ayat 22 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Ya, Hikmat Allah dan hikmat manusia. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, iya, dan orang-orang Yunani mencari hikmat. iya, itu. Terus Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. ini ketegasan
atau pendirian yang kuat yang dimiliki oleh Rasul Paulus sungguh luar biasa. Dia tidak peduli keinginan dari orang Yahudi, tidak peduli dengan keinginan daripada orang Yunani, namun dia tetap memberitakan Kristus yang disalibkan di tengah ibadah-ibadah yang dipercayakan oleh Tuhan. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Pertahankan itu, jangan berubah dari situ. Amin. Terus, Untuk orang-orang Yahudi, Ya. suatu batu sandungan. dia memang, terus, Dan untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. orang dunia menganggap ibadah pelayanan sangkal diri pikul salib itu merupakan kebodohan. Karena bagi mereka menuntut ilmu, pengetahuan setinggi-tingginya itu jauh lebih baik. Itu bagi ukuran dunia. Terus, Tetapi untuk mereka yang dipanggil, nah, tapi mereka yang sudah terpanggil, kita semua sudah dipanggil, bukan? amin. Sudah berada dalam terang, berada dalam Allah, dalam terangnya yang ajaib. Terus, Baik orang Yahudi Ya. maupun orang bukan Yahudi, ya, Kristus adalah kekuatan Allah Ya. dan hikmat Allah. puji Tuhan. Singkatnya, Yesus dan salibnya adalah kekuatan Allah, bahkan hikmat Allah. Jadi Yesus dan salibnya yang kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan ini, di tengah-tengah ibadah dan pelayanan yang Tuhan percayakan, itu merupakan kekuatan Allah, bahkan hikmat Allah sendiri. Dapat dipahami, saudaraku? Amin. Puji Tuhan. Jadi suatu fakta yang tidak bisa dipungkiri bahwa hikmat atau pembukaan firman sumbernya adalah darah salib Kristus. Jadi tentu saja saudaraku, Allah nanti akan memerintah dan berkuasa atas kehidupan kita sampai selama-lamanya, menjadi raja, memerintah, berkuasa sampai selama-lamanya. Tentu saja terlebih dahulu Firaun rohani atau iblis setan itu sudah ditundukkan dengan darah anak domba dan perkataan dan kesaksian hikmat. Dapat dipahami, saudaraku. Amin. Jadi sebetulnya sangat disayangkan manakala pemuda remaja baik dalam penggembalaan GPT Betania maupun yang di luar penggembalaan GPT Betania, kalau memang saudara sedang mendengar firman ini, sangat disayangkan manakala kehidupan muda remaja tidak mau menyangkal diri, memikul salib, atau dengan kata lain menjauhkan dirinya dari Tuhan dari tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Itu merupakan kesalahan yang besar, suatu tindakan yang tidak baik. Karena hidup ini bukan hanya satu kali, kita harus memiliki pandangan nubuatan, memandang jauh ke depan. Amin, saudaraku. Pandangan nubuatan terkait dengan pandangan rohani. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. 1 Korintus 1, lanjut ayat 29 dan 30. Demikian firman Tuhan, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah, Terus, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, ya, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. oleh darah salib, terus, Ia membenarkan Iya. dan menguduskan dan menebus kita. puji Tuhan. Singkatnya, saudara, oleh darah salib, yakni hikmat Allah, berkuasa untuk strip pertama membenarkan kita, strip yang kedua menguduskan kita, strip yang ketiga menebus kita dari penjara dunia ini, sama dengan selamat, diselamatkan dalam kemuliaan kekal. Dapat dipahami, saudaraku? Amin. Singkatnya, oleh darah salib, yakni hikmat Allah, berkuasa. Oleh darah salib, yakni hikmat Allah atau pembukaan firman Allah, berkuasa untuk 1. Membenarkan kehidupan kita, 2. Menguduskan kehidupan kita, 3. Menebus kehidupan kita dari penjara dunia ini, atau dengan kata lain diselamatkan untuk berada di dalam kemuliaan kekal. Yang menebus kehidupan kita adalah dari penjara dunia ini adalah darah salib. Itulah hikmat Allah atau pembukaan firman Tuhan yang senantiasa kita terima dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah kita, bukan yang lain-lain. Uang tidak bisa menebus kita, harta, kekayaan, kedudukan, jabatan yang tinggi tidak bisa menebus kehidupan kita dari penjara dunia ini. Kecuali oleh darah salib, itulah hikmat pembukaan firman. Jadi saya sungguh heran,
Manakala hamba Tuhan sibuk berbicara soal uang, sibuk berbicara soal berkat, sibuk berbicara memegahkan dirinya, memegahkan gedung gerejanya, serta pernak-pernik yang ada di dalam gereja itu, sibuk memegahkan studinya, mulai dari studi 1, S1, S2, S3, doktor, profesor, dan lain sebagainya. Sebetulnya itu adalah sesuatu pernyataan tidak salah, tetapi kalau sibuk hanya di dalam memegahkan diri, berarti dia belum mengerti rencana Tuhan. Tetapi yang benar adalah oleh darah salib, yakni hikmat Allah, pembukaan firman, itulah yang berkuasa untuk membenarkan, menguduskan, bahkan menebus kehidupan kita dari penjara dunia ini. Amin. Selanjutnya dibawa dalam kemuliaan kekal. Bersama-sama dengan Dia. Tidak ada yang kuingini di bumi ini selain Dia. Siapakah mereka yang berkata demikian? Tentu saja orang yang mau menghargai darah salib, menghargai hikmat pembukaan firman yang disampaikan dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah, sebagaimana halnya Rasul Paulus. Sekalipun orang Yahudi menghendaki tanda-tanda heran, mujizat-mujizat kesembuhan di tengah ibadah dan pelayanan, tetapi Rasul Paulus tetap mempunyai pendirian yang kekeh, kuat. Ia tetap memberitakan tentang Kristus yang disalibkan. Demikian halnya dengan keinginan daripada orang Yunani adalah hikmat di tengah ibadah. Namun Rasul Paulus tetap kuat dengan penderitaannya, sebab ia tetap memberitakan firman tentang salib Kristus. Ia tidak menuruti keinginan hati dari sidang jemaat, selain hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Ini yang benar. Maka saudara, pemuda remaja GBT Betania, baik juga saudara yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan, Tuhan sedang mengasihi kita, karena kita mau menghargai darah salib yang merupakan hikmat Allah, yakni pembukaan firman, sebab itu yang akan melepaskan kita. Bukan berarti kita tidak butuh mujizat, karunia yang lain, itulah karunia mujizat, dan karunia-karunia kesembuhan dan lain sebagainya, penyembahan, tidak. Tetapi untuk melepaskan kita dari penjara dunia ini hanyalah hikmat yang datangnya dari darah salib. Itulah pembukaan firman. Dengan pembukaan firman ini kita semuanya mengerti tentang rencana-rencana Allah. Rencana Allah itulah yang ada di dalam isi hati Tuhan yang paling dalam. Semua tersusun dengan rapi. Rangkaian demi rangkaian itu tersusun dengan rapi di dalam hati Tuhan. Namun lewat pembukaan firman atau pembukaan rahasia firman, semuanya dinyatakan. Itu yang membebaskan kita. Jadi mulai dari hari ini, berlaku bijaksana. Puji Tuhan. Ayat 31. Karena itu seperti ada tertulis, Ya. barang siapa yang bermegah, Ya. hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, hendaklah ia bermegah karena darah salib, bermegah karena hikmat Allah, bermegah di dalam pembukaan firman Tuhan. Itu yang nomor satu kita kerjakan di tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Saya hari-hari ini banyak melihat bagaimana betapa hebatnya setan memutar balik fakta. Sehingga ibadah dan pelayanan ini dirombak oleh setan. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena di tengah ibadah, seorang hamba Tuhan dipakai setan sibuk hanya untuk mengadakan rubuh-rubuh. Maksudnya jemaat itu dibuat tumbang. Sesudah nyanyi 2-3 kali nyanyi, lalu masuk dalam pemberitaan firman, tetapi di tengah pemberitaan firman, bukannya hikmat Allah, bukannya pembukaan firman yang datangnya dari salib, tentang salib Kristus, bukan itu yang disampaikan. Justru sebaliknya, sibuk membuat sidang jemaat rubuh-rubuh, sibuk membuat semua sidang jemaat tumbang-tumbang, baik laki-laki, baik perempuan, yang tua, baik yang muda, dan serasa bahwa hamba Tuhan itu bangga sekali jikalau sidang jemaat itu dibuat rubuh, jikalau sidang jemaat dibuat tumbang. Saya tidak habis mengerti kenapa dia sibuk seperti itu. Tapi ada lagi yang lebih sederhana. Hamba Tuhan sibuk hanya berbicara soal hikmat dunia, sibuk berbicara soal berkat-berkat. Hikmat dunia itu misalnya
Setiap kali acara KKR seminar selalu membicarakan manajemen keuangan, manajemen keuangan. Akhirnya setelah hamba Tuhan itu mati, sidang jemaat itu diwariskan kebodohan. Tetapi kita patut bersyukur di tengah pemberitaan firman, kita senantiasa menikmati tentang pemberitaan firman tentang salib, darah salib, sumber hikmat, pembukaan firman, rahasia firman. Amin. Dengan itu kita mengerti rencana Tuhan. Isi hati Tuhan yang paling dalam disingkapkan, dinyatakan, sehingga kita boleh beroleh pengertian yang begitu luar biasa. Dengan pengertian ini tentu saja kita tidak lagi dibodoh-bodohi oleh setan lewat pelayanan hamba-hamba Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Sebetulnya kita patut bersyukur ya. 1 Korintus 2. Lanjut 1 Korintus 2 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Masih kelanjutan dari hikmat Allah dan hikmat manusia. Tadi judulnya coba baca. Hikmat Allah dan Iya. hikmat manusia. Ini antara hikmat manusia, itulah yang hikmat Allah, dan judul daripada 1 Korintus 18 sampai dengan ayat 31, lanjut sampai kepada 1 Korintus 2 ayat 1 sampai dengan ayat 5, judulnya adalah hikmat Allah dan hikmat manusia. Kalau hikmat Allah itulah sumbernya dari darah salib. Itu sebabnya Rasul Paulus tetap memberitakan firman tentang salib Kristus sekalipun orang Yahudi menghendaki tanda-tanda heran, mukjizat kesembuhan, dan juga orang Yunani menghendaki hikmat dunia, yaitu seperti contoh tadi seorang hamba Tuhan sibuk mengadakan seminar tentang manajemen keuangan. Paham saudaraku? Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang kita lihat lagi 1 Korintus 2 ayat 4 sampai dengan ayat kelima. Demikian firman Tuhan. Ya. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Bukan hikmat manusia. Di tengah pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan Rasul Paulus tidak menyampaikan hikmat manusia untuk meyakinkan sidang jemaat, untuk meyakinkan audiens. Entah itu lewat live streaming online ataupun di tengah pemberitaan firman di dalam di dalam penggembalaan terhadap sidang jemaat. Terus? Tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Puji Tuhan. Singkatnya, Rasul Paulus tidak memberitakan firman Tuhan dengan hikmat manusia untuk meyakinkan hati sidang jemaat atau untuk meyakinkan hati anak-anak Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat online. Tetapi Rasul Paulus meyakinkan hati sidang jemaat dengan berita salib. Itulah hikmat Allah yang didorong oleh kekuatan Roh El Kudus. Jadi pemberitaan firman tentang salib itu didorong. Hati ini didorong oleh kekuatan Roh El Kudus. Itu bukan keinginan daging. Kalau hamba Tuhan dengan tegas, dengan penuh keyakinan memberitakan firman tentang salib, jelas itu didorong, hatinya didorong oleh kekuatan Roh Kudus, bukan lagi keinginan daging. Tapi kalau hanya sibuk mengadakan mukjizat, tanda-tanda heran, sibuk di tengah ibadah, sibuk mengadakan hanya mukjizat kesembuhan, sibuk mengadakan seminar-seminar untuk manajemen keuangan, itu hikmat manusia untuk meyakinkan hati manusia. Tetapi Rasul Paulus tidaklah demikian. Dia meyakinkan hati sidang jemaat, meyakinkan sidang jemaat yang sedang mengikuti online dengan berita salib, dengan hikmat yang didorong oleh kekuatan Roh El Kudus itu sendiri. Amin, saudaraku. Amin. Kalau hamba Tuhan tidak menyampaikan berita salib, memberitakan Yesus yang disalibkan, sibuk dengan perkara lain, saudaraku, itu bukan dorongan Roh Kudus. Sekalipun banyak mukjizat terjadi di tengah-tengah ibadah tersebut, itu bukan dorongan Roh El Kudus. Karena antikris saja bisa mengadakan kesembuhan. Nabi palsu saja bisa mengadakan mukjizat palsu. Nah, di sini loh kita harus diterangkan hati kita dan pikiran kita. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Coba baca kembali ayat 5.
Ayat 4 dan ayat 5 ulangi baca. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, Ya, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, terus? supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, Iya, tetapi pada kekuatan Allah. iya. Jadi saudaraku, tujuan dari berita salib atau hikmat Allah, tujuan dari berita salib supaya iman dari sidang jemaat tidak bergantung pada hikmat manusia. Tidak bergantung kepada hikmat manusia. Kalau hikmat manusia, contoh hikmat manusia, bergantung kepada harta, kekayaan, uang, kedudukan, jabatan, kekuasaan, bisnis, termasuk perkara-perkara lahiriah di bumi ini. Itu adalah hikmat manusia. Maka tidak sedikit orang Kristen, terkhusus yang tidak mengerti tentang rencana Tuhan, lebih mengutamakan perkara-perkara lahiriah daripada perkara di surga. Alasannya, kalau saya tidak bekerja, tidak punya uang, dari mana saya bisa makan, bayar ini, itu, ini, SPP, biaya sekolah, beli beras, beli ini, beli itu, dan lain sebagainya. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi tujuan berita salib di tengah ibadah dan pelayanan, tujuan berita salib hikmat Allah atau pembukaan rahasia firman supaya iman dari sidang jemaat tidak bergantung kepada hikmat manusia. Sebaliknya, iman dari sidang jemaat harus bergantung kepada kekuatan Allah, yakni salib Kristus sama dengan hikmat Allah. Harus tetap bergantung kepada darah salib. Jangan bergantung kepada yang lain. Lah untuk apa Yesus disalib? Kalau tidak ada artinya. Tetapi karena Yesus tahu apa yang dia kerjakan, maka dia harus kerjakan. Sehingga kita juga bergantung kepada apa yang telah dikerjakan oleh Yesus di kayu salib. Yesus bukan orang bodoh. Dan kita pun bergantung kepada darah salib bukan karena kita bodoh. Karena kita tahu masa depan kita cerah, indah bersama dengan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 6-7. Hikmat yang benar. Sungguh pun demikian, aku memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, Dia, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini. ya, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Dari perkataan Rasul Paulus ini, akhirnya timbul di dalam hati saya untuk mengatakan, marilah kita berlaku bijaksana, marilah kita menjadi suatu kehidupan muda remaja yang dewasa rohani, matang. Karena hikmat itu diperlukan bagi kehidupan yang matang. Hikmat tidak dibutuhkan oleh kehidupan si pencemooh, congkak, orang bodoh, orang bebal, tidak. Hanya dinyatakan kepada satu kehidupan yang matang, dewasa dan bijaksana. Bijaksanalah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sebaliknya kanak-kanak rohani hanya membutuhkan apa yang luar biasa di depan mata. Misalnya tanda-tanda heran, mukjizat kesembuhan, dan rubu-rubu. Tapi hikmat itu, saudaraku, diberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang saja. Dewasa bijaksanalah. Puji Tuhan. Terus? Yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini. Hikmat yang disampaikan Rasul Paulus itu kepada orang yang matang bukan hikmat dari dunia. Seperti apa yang saya paparkan di atas tadi, di muka tadi. Melainkan? Dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini. Bukan. Terus? Yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Ya, hikmat dunia ini akan berlalu satu kali kelak. Terus? Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Iya, terus? Yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Ini ayat 7 ini mengandung suatu pertanyaan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan,
telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Ini mengandung suatu pertanyaan yang dalam. Apa dan siapa yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini kepada jemaat di Korintus? Lihatlah, pendeknya Rasul Paulus menyampaikan tentang pribadi Yesus yang disalibkan itu kepada kehidupan yang sudah matang, dewasa dan bijaksana. Amin. Amin. Yang merupakan hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Jadi sekali lagi Rasul Paulus menyampaikan tentang pribadi dari Yesus yang disalibkan. Itulah yang dimaksud tentang hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Amin, saudaraku. Amin. Jadi Rasul Paulus menyampaikan tentang pribadi dari Yesus yang disalibkan, yang merupakan hikmat Allah yang tersembunyi dan yang rahasia. Itulah yang disebut dengan firman pengajaran yang rahasianya dibukakan. Dengan kata lain, Tuhan menyediakan bagi kita dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah ini firman pengajaran yang rahasianya dibukakan. Dan itu disampaikan di kalangan orang yang matang. Amin. Kalau kanak-kanak tidak butuh firman pengajaran yang rahasianya dibukakan. Orang yang kanak-kanak tidak butuh firman yang berkuasa untuk menyingkapkan segala yang tersembunyi itu. Tidak butuh. Maka sudah sangat jelas sekali bahwa kita ini adalah kehidupan muda remaja yang sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhanlah yang membuat kita menjadi dewasa dan bijaksana. Dengan lain kata menjadi matang. Karena hanya kehidupan yang matang saja yang bisa menghargai, betul-betul menghargai pembukaan rahasia firman Allah. Kalau kanak-kanak rohani hanya sibuk bicara soal mujizat kesembuhan dan tanda-tanda heran dan juga hikmat dunia, tidak butuh hikmat pembukaan rahasia firman pengajaran mempelai. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tulis saja, lanjut. Manfaat yang dirasakan oleh sidang jemaat bila terjadi pembukaan rahasia firman di tengah-tengah ibadah-ibadah yang Tuhan percayakan. Manfaat yang dirasakan oleh sidang jemaat bila terjadi pembukaan rahasia firman di tengah-tengah ibadah-ibadah tersebut. Satu, memperlihatkan gambaran dan bayangan dari kerajaan surga. Jadi lewat pembukaan rahasia firman ini, kepada kita diperlihatkan gambaran dan bayangan dari kerajaan surga. Kita masih di bumi, tetapi lewat pembukaan rahasia firman ini, kita sudah melihat gambaran dan bayangan dari suasana dari kerajaan surga. Nah, ini kan suatu manfaat yang sangat luar biasa bagi kita, toh. Sehingga kalau kita melihat gambaran dan bayangan dari suasana kerajaan surga, kita tidak membutuhkan lagi potret-potret yang ada di dunia ini. Karena tidak mungkinlah potret-potret dunia ini lebih indah dari gambaran di surga. Tidak mungkinlah potret-potret dunia ini memberi kebahagiaan lebih dari kebahagiaan di surga. Paham, saudaraku? Puji Tuhan. Dua, dosa dibongkar dengan tuntas. Tadi manfaat bila terjadi pembukaan rahasia firman. Yang kedua, dosa dibongkar dengan tuntas, sama dengan masalah kita tuntas. Masalah kita tuntas. Puji Tuhan. Kalau masalah kita tuntas, pergumulan juga akan tuntas. Teratasi. Kalau masalah tertuntas, maka pergumulan, persoalan juga teratasi. Tetapi kalau dosa belum dibongkar dengan tuntas, otomatis masalah belum tuntas. Karena yang menimbulkan pergumulan dalam kehidupan seseorang adalah dosa itu. Saliblah yang menyelesaikan masalah. Amin, saudaraku. Kemudian
Yang ketiga, yang mati dihidupkan kembali. Yang mati dihidupkan kembali, puji Tuhan, sesuai dengan Roma pasal 4 ayat 16 dan 17. Yang mati dihidupkan kembali, dengan kata lain, apa yang tidak mungkin bagi manusia, bagi Allah segalanya mungkin. Apa buktinya? Langit bumi dan segala isinya diciptakan oleh firman Allah. Jadi yang tidak ada menjadi ada. Yang mati dihidupkan kembali. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi demikianlah Yusuf memberikan nasihat kepada Firaun. Maka Firaun serta pemerintahannya, kerajaannya, dan kekuasaannya tunduk kepada hikmat yang dimiliki oleh Yusuf. Supaya pada akhirnya nanti Yesus akan memerintah dan berkuasa sebagai raja. Tentu saja sesudah musuh-musuh itu ditaruh Allah di bawah kaki Kristus. Dengan lain kata, Yesus anak Allah, taat kepada kehendak Allah. Amin, saudaraku. Taat kepada kehendak Allah. Puji Tuhan. Sekarang, ciri-ciri nasihat yang murni dari Allah. Ciri-ciri nasihat yang murni dari Allah. 1 Tesalonika 2 ayat 2 sampai dengan ayat 3. 1 Tesalonika 2 ayat 2 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Ya. Demikian firman Tuhan. Ya. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Ya. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Terus? Namun dengan pertolongan Allah kita, Ya. kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Terus? Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan. Iya, nasihat firman yang disampaikan tidak lahir dari kesesatan. Terus? Atau dari maksud yang tidak murni. Iya. Dan juga tidak disertai tipu daya. Oh, haleluya. Betapa jujurnya, betapa tulusnya Rasul Paulus di tengah-tengah memberitakan Injil kepada sidang jemaat di Tesalonika. Amin, saudaraku. Amin. Tulis saja. Nasihat firman yang disampaikan oleh Rasul Paulus tidak lahir dari satu, tidak lahir dari kesesatan. Dua, tidak lahir dari maksud yang tidak murni. Tiga, tidak disertai oleh tipu daya. Singkatnya, betapa jujurnya, betapa tulusnya Rasul Paulus di tengah-tengah ia memberitakan Injil Kristus kepada jemaat di Tesalonika ini. Inilah ciri-ciri nasihat yang murni dari Allah lewat seorang hamba Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Coba baca ayat 2 sampai 3. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, Ya. seperti kamu tahu, Ya. telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam Puji perjuangan Tuhan. yang berat. Pendeknya, nasihat yang murni. Nasihat yang murni itu lahir dari penderitaan. Pendeknya, nasihat yang murni itu lahir dari penderitaan. Itulah salib Kristus. Sebagaimana Rasul Paulus telah dianiaya dan dihina karena Kristus, hal itu sebelumnya telah dialami oleh Rasul Paulus di Filipi. Amin, saudaraku. Jadi nasihat yang murni itu lahir dari sengsara salib, sebagaimana yang telah dialami oleh Rasul Paulus di Filipi. Ia dianiaya dan dihina karena salib Kristus. Jadi dia datang ke Tesalonika karena darah salib. Jadi nasihat yang murni itu jelas lahir dari sengsara salib. Bukan dari yang lain-lain.
Itu ciri-ciri pemberitaan yang firman Tuhan yang murni. Dan pemuda remaja harus tahu, harus mengerti. Jadi jangan terkesima jikalau seorang hamba Tuhan pandai bercerita tentang dunia. Jangan juga terkesima hanya dengan bahasa yang tinggi-tinggi, tetapi isi dari pemberitaan tidak ada. Nol, tidak ada artinya. Pilih mana? Bahasa tinggi tapi isi dari berita tidak ada, atau bahasa sederhana tapi mengandung makna yang begitu dalam. Jadilah kehidupan yang matang dan sederhana. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami. Ayat yang keempat. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, Ya, karena itulah kami berbicara, ya, bukan untuk menyukakan manusia, ya. melainkan untuk menyukakan Allah yang Puji menguji Tuhan. hati kita. Oleh sebab itu, Rasul Paulus dianggap layak untuk memberitakan Injil. Sebab dalam pemberitaan itu, ia bukan untuk menyukakan manusia, melainkan menyukakan Allah. Sebab Allah lah yang menguji hati, sehingga seorang hamba Tuhan dianggap layak atau tidaknya. Allah yang menguji hati, artinya seorang hamba Tuhan dianggap layak atau tidak. Allah yang tahu. Pendeknya 1 Tesalonika 2 ayat 4 sampai dengan ayat 5 sama dengan 1 Korintus 2 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5. Amin, saudaraku. Amin. Pendeknya 1 Tesalonika 2 ayat 4 sampai 5 sama dengan 1 Korintus 2 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5. Jadi layak atau tidaknya seorang hamba Tuhan, Tuhan yang menguji hati manusia. Tetapi yang pasti di sini kita sudah mengerti dengan jelas Rasul Paulus dianggap layak untuk memberitakan Injil. Sebab dalam pemberitaan itu, saudaraku, ia bukan untuk menyukakan hati manusia, melainkan ia menyukakan hati Tuhan. Banyak juga hamba Tuhan, banyak juga pemimpin sidang jemaat tidak berani untuk menyukakan hati Tuhan. Karena kalau dia menyukakan hati Tuhan, mau tidak mau, isi pemberitaan itu adalah tentang salib Kristus. Dan kalau itu yang menjadi pokok bahasan di tengah pemberitaan firman, tidak sedikit orang kaya yang akan mengundurkan diri dari tengah-tengah ibadah itu. Tetapi bagi seorang hamba Tuhan yang sederhana, bagi seorang hamba Tuhan yang tulus ikhlas dalam melayani Tuhan, dia harus tetap dengan pendirian yang tegas. Bahwa Injil, berita Injil yang disampaikan adalah tentang pribadi Yesus yang disalibkan. Tidak lebih, tidak kurang. Dan sidang jemaat juga harus berpikir secara realistis. Karena itu suatu fakta yang tidak bisa kita ingkari. Di dalam salib Kristus terkandung janji keselamatan. Puji Tuhan. Itulah hikmat. Ya, Mazmur 73 ayat 21 sampai 24 baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Pergumulan dan pengharapan. Ya, pergumulan dan pengharapan. Silakan. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, Ya. aku dungu dan tidak mengerti. Hati terasa pahit, buah pinggang menusuk-nusuk. Kemudian dungu, tidak mengerti. Terus, Seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. ya. Engkau memegang tangan kananku. Siapa yang mau tetap dekat Tuhan, maka Tuhan akan memegang tangan kananmu. Siapa yang mau dekat Tuhan, yang mau dekat dengan Tuhan, angkat tangan. Yang tidak mau dekat dengan Tuhan, angkat tangan. Yang tidak mau dekat dengan Tuhan, turun tangan. Yang mau dekat dengan Tuhan, angkat tangan. Yang mau dekat dengan Tuhan, angkat tangan. Tinggi-tinggi lurus. Jangan ke samping, ke atas. Ke atas.
Puji Tuhan, jangan turun tangan dulu. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan akan memegang tangan kananmu. Turunkan saja. Terus, Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. nasihat firman Tuhan yang menuntun pemazmur ini, saudara. Terus, Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. iya. Ingat, jadi yang menuntun, jadi dengan nasihat firman Tuhan, Tuhan menuntun kita sekaliannya. Dengan nasihat firman Tuhan, maka Tuhan yang menuntun kita sekaliannya, kemudian mengangkat kita dalam kemuliaan kekal. Jadi saudara, sekali lagi saya sampaikan dengan tandas, biar sejuta kali mukjizat kesembuhan terjadi di tengah-tengah ibadah dan pelayanan, kalau hikmat atau pembukaan rahasia firman diabaikan, tidak ada artinya. Biar sejuta kali hamba Tuhan bikin rubuh-rubuh sidang jemaatnya di tengah ibadah-ibadah yang dipercayakan. Jikalau berita salib, hikmat atau pembukaan firman diabaikan, tidak ada artinya. Karena sekalipun sejuta kali hamba Tuhan melakukan itu semua, ia tidak akan bisa memimpin bangsa sidang jemaatnya untuk menuntun, membawa, sampai menyelamatkan sidang jemaatnya untuk dibawa masuk dalam kemuliaan kekal. Jangan kita bodoh. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Perhatikan, menuntun. Tadi yang menuntun itu nasihat firman. Yang menuntun tadi adalah nasihat firman. Haleluya. Puji Tuhan. Menuntun berarti dalam perjalanan itu, step pertama dalam perjalanan itu kita tidak sesat. Mengapa? Karena Tuhan yang menuntun. Tetapi kalau hamba Tuhan yang menuntun sidang jemaat dengan sibuk mengadakan mukjizat kesembuhan, sibuk mengadakan seminar manajemen keuangan, sibuk hanya untuk mengadakan saudaraku jemaat rubuh-rubuh tumbang-tumbang, maka pasti di perjalanan akan sesat. Saya punya alasan nanti untuk mengatakan hal itu. Di akhir pemberitaan saya punya alasan untuk mengatakan itu. Puji Tuhan. Kemudian, strip yang kedua, mampu melewati rintangan dalam perjalanan tersebut. Mengapa? Karena Tuhan yang menuntun. Amin. Kemudian strip yang ketiga, memimpin dan bertanggung jawab. Mengapa? Karena Tuhan yang menuntun. Kehidupan kita dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sebaliknya, biarpun sejuta kali terjadi mukjizat kesembuhan dan lain sebagainya, perkara lahiriah yang ada terjadi di tengah ibadah, tapi salib diabaikan, hikmat diabaikan, siapa yang mau menuntut? Siapa yang mau bertanggung jawab? Keselamatan jiwa. Hanya darah salib yang mempertanggungjawabkan kehidupan kita, dan Yesus sudah lakukan itu 2000 tahun yang lalu. Puji Tuhan. Jangan lagi kita bodoh. Amin, saudaraku. Jadi singkatnya, dengan nasihat firman, maka Tuhan yang menuntun kita semua sampai dibawa dalam kemuliaan kekal. Maka sekalipun di tengah-tengah penderitaan antara lain, satu, hati terasa pahit. Dua, buah pinggang menusuk-nusuk rasanya. Ini berbicara tentang baptisan Kristus, yakni baptisan dalam tanda kematian dan kebangkitan. Kemudian tiga, dungu tidak mengerti. Empat, seperti hewan di dekat Tuhan. Apa artinya? Itu berbicara tentang domba sembelihan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita seperti kawanan domba Allah. Kalau berbicara tentang kawanan domba, tersambung langsung dengan penyembelihan. Dapat dipahami? Kemudian yang kelima, namun tetap berada atau di dekat Tuhan. Namun tetap berada atau di dekat Tuhan. Tanda dekat Tuhan. Tanda dekat Tuhan. Tuhan senantiasa memegang tangan kanan kita semua.
Tangan kanan ini perbuatan yang baik dan benar. Kita tidak tahu untuk berbuat, untuk melakukan sesuatu yang baik dan yang benar. Tetapi Tuhan nanti yang memegang tangan kita sehingga kita bisa berbuat, melakukan sesuatu yang baik, benar, dan suci di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Kemudian, saudaraku, Mazmur 73 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Ya. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Pemazmur ini berkata, siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Puji Tuhan. Kemudian pemazmur ini kembali berkata untuk yang kedua kalinya pada ayat yang sama. Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Iya. Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Jadi sudah seharusnya lah yang kita ingini di tengah pemberitaan firman adalah berita salib, hikmat Allah, pembukaan firman, lebih daripada yang lain. Itu yang benar. Amin, suruhku. Puji Tuhan. Semoga hal ini tertanam di dalam hati kita masing-masing. Berkatalah mulai dari sekarang, siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi ini. Buktikanlah mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Berita salib yang merupakan hikmat Allah, dengan kata lain pembuka rahasia firman, lebih dari segala-galanya. Jadi jangan kita datang beribadah untuk mencari hikmat manusia. Jangan kita datang beribadah hanya untuk mencari mukjizat kesembuhan, tanda-tanda heran dan lain sebagainya. Tetapi biarlah kita berkata, selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi ini. Maka, kalau kita perhatikan dalam studi ibadah pendalaman Alkitab, kita sudah mendapat suatu perkara yang besar. Ibu Naomi adalah gambaran dari gembala sidang, pemimpin sidang jemaat yang baik. Karena dia menjelaskan perihal Boas kepada Ruth menantunya itu. Ini gembala yang baik. Boas adalah hikmat Allah yang dijadikan saudara yang terdekat. Kalau hikmat kita jadikan sebagai saudara terdekat, pengertian menjadi sanak yang terdekat, kita akan dilindungi dari dua perempuan yang menjadi lawan Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi tidak ada yang kita ingini di bumi selain berita salib, selain hikmat, itulah pembukaan firman. Itu yang membawa kita selamat. Itu yang menebus kita dari bumi ini. Yakinlah mulai dari sekarang ini. Jangan lagi digeser pengertian kita, pengertian yang suci ini dalam diri kita, oleh karena pengertian hikmat manusia. Amin. Puji Tuhan. Amsal 12 ayat 15. Amsal 12 ayat 15. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya Ya. sendiri. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Jadi orang bodoh itu menganggap jalannya lurus loh, saudara. Puji Tuhan, hati-hati. Jangan pertahankan pengertian manusia. Pengertian manusia terbatas. Tapi hikmat oleh darah salib, itulah pembukaan firman, itu yang memberi kita suatu pengertian yang benar. Amin, saudaraku. Kemudian, Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ya. ia bijak. Tetapi siapa yang mendengarkan nasihat firman Tuhan, itulah hikmat Allah, itu merupakan tanda bahwa dia adalah orang yang bijak. Puji Tuhan. Tetapi jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian persamaannya Amsal 13 ayat 10 bagian B. Amsal 13 ayat 10. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Tetapi mereka yang mendengarkan nasihat. Kalau tadi jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, bukan? Amin.
Nah, di Amsal 10 ayat 13 ini, keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Keangkuhan itu menimbulkan pertengkaran. Terus, Tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. tetapi mereka yang mendengarkan nasihat firman Tuhan mempunyai hikmat. Puji Tuhan, mempunyai hikmat. Puji Tuhan. Haleluya. Amsal 9 ayat 8 sampai 9. Amsal 9 ayat 8 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Ya. Undangan hikmat dan undangan kebodohan. Ya, undangan hikmat dan undangan kebodohan. Janganlah mengecam seorang pencemooh, Ya. supaya engkau jangan dibencinya. Ya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Ya, jangan mengecam seorang pencemooh supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, kehidupan yang dewasa dan matang lewat nasihat firman, itulah hikmat, maka engkau akan dikasihinya. Ayat 9. Berilah orang bijak nasihat, Iya. maka ia akan menjadi lebih bijak. Iya. Berilah orang bijak nasihat firman Tuhan, maka ia akan menjadi lebih bijak. Sedangkan pengecam tidak butuh hikmat, nasihat firman. Terus, Ajarilah orang benar, Ya. maka pengetahuannya Iya. akan bertambah. ajarilah orang benar, maka tentu saja pengetahuannya akan bertambah. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi, yang menghargai nasihat firman di sini jelas adalah orang yang bijak, orang yang dewasa, orang yang rendah hati. Sedangkan orang bodoh, orang congkak, orang pencemooh tidak butuh nasihat firman Tuhan. Dapat dipahami dengan baik ya? Amin. Tidak butuh nasihat firman. Orang congkak, orang bodoh, pencemooh tidak butuh pembukaan rahasia firman, nasihat firman. Tapi yang membutuhkan nasihat firman adalah orang bijak, orang yang dewasa. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, kita lihat sekarang contoh Rehabeam. Contohnya Rehabeam. 1 Raja-Raja 11. 1 Raja-Raja 11 ayat 41 sampai 43 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Ya. Salomo mati. Ya. Selebihnya dari riwayat Salomo Ya. dan segala yang dilakukannya dan hikmatnya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab riwayat Salomo? Ya. Lamanya Salomo memerintah di Yerusalem atas seluruh Israel ialah 40 tahun. Ya, 40 tahun terus. Kemudian Salomo mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud ayahnya. Maka Rehabeam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Puji Tuhan. Singkatnya, Salomo mati, maka Rehabeam anaknya menjadi raja menggantikan Salomo. Amin. Saudara, Salomo memerintah di Yerusalem atas seluruh Israel selama 40 tahun, dan ia memerintah sebagai raja penuh dengan hikmat. Amin. Ia memerintah sebagai raja penuh dengan hikmat. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, 1 Raja-Raja ayat 12 sampai 3 dan 5. Kemudian perkembangan selanjutnya setelah matinya Salomo. Perkembangan selanjutnya setelah matinya Salomo, 1 Raja-Raja 12 ayat 2, ayat 3 sampai dengan ayat 5. Demikian firman Tuhan. Orang menyuruh memanggil dia. Iya. Lalu datanglah Yerobeam dengan segenap jemaah Israel dan berkata kepada Rehabeam, Iya. ayahmu telah memberatkan tanggungan kami. Iya. Maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, Iya. supaya kami menjadi hambamu. Terus Tetapi ia menjawab mereka, Rehabeam anak Salomo berkata kepada bangsa itu yang dipimpin oleh Yerobeam. Terus pergilah sampai lusa, iya. kemudian kembalilah kepadaku,
Lalu pergilah rakyat itu. Puji Tuhan. Perkembangan selanjutnya setelah Salomo mati, seluruh rakyat itu datang kepada Rehabeam. Mereka menuntut supaya raja meringankan beban mereka, beban yang mereka pikul selama Salomo menjadi raja. Supaya beban yang mereka pikul itu diringankan. Amin, saudaraku. Amin. Itulah tuntutan rakyat kepada Rehabeam yang menjadi raja ganti Salomo ayahnya. Puji Tuhan. Kemudian kita lihat reaksi daripada Rehabeam terhadap tuntutan rakyat itu yang dipimpin langsung oleh Yerobeam. Sementara sebetulnya Yerobeam ini adalah seorang anak yang diasuh oleh Salomo ayah Rehabeam. Tetapi satu kali dia mengadakan pemberontakan makar, lalu dia melarikan diri ke Mesir. Namun setelah Salomo mati, rakyat itu memanggil Yerobeam, lalu menjadi pemimpin untuk menuntut Rehabeam supaya beban yang mereka pikul itu diringankan. Nah, sekarang kita lihat reaksi tuntutan atas tuntutan rakyat. Reaksi Rehabeam ayat 6-7. Demikian firman Tuhan. Ya. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua Ya, yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo. itu bagus loh saudaraku ya. Amin. Menerima nasihat. Jangan kita senantiasa mengandalkan hikmat manusia, kita harus berharap bergantung kepada nasihat dari tua-tua yang mendampingi Salomo ayahnya selama hidup. Terus? Katanya, Ya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? ya. Mereka berkata, jika hari ini engkau menjadi hamba rakyat, Tua-tua itu menjawab, jika hari ini engkau mau memang menjadi hamba bagi rakyatmu sendiri, terus mau mengabdi kepada mereka, mengabdikan dirimu kepada mereka, dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, dia maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Nah, ini nasihat dari tua-tua yang sekaligus penasehat Salomo. Rehabeam meminta nasihat dari tua-tua, itulah yang tua-tua yang mendampingi Salomo selama hidup. Adapun nasihat itu adalah, jikalau engkau menjadi raja yang senantiasa mengabdikan diri kepada rakyat, maka mengabdilah kepada mereka. Ada dua nasihat dari tua-tua itu. Satu, mengabdi kepada rakyat, menjadi hamba bagi rakyat. Amin. Yang kedua, berkata-katalah dengan sederhana, dengan sopan, dan menjawab dengan baik. Itu saja nasihat daripada tua-tua itu. Dapat dipahami? Puji Tuhan. Ini nasihat dari tua-tua loh, saudara. Menjadi mengabdi kepada rakyat, menjadi hamba bagi rakyat. Yang kedua, puji Tuhan, menjawab mereka dengan kata-kata yang baik. Nanti rakyat akan menjadi hamba, menghambakan diri juga. Sebaliknya rakyat akan menghambakan kepada Raja Salomo. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Ayat 8. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Ya. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Tetapi di sini kita melihat kebodohan atau kecerobohan daripada Rehabeam adalah menolak nasihat dari tua-tua Salomo. Tua-tua yang mendampingi Salomo sebaliknya lebih menerima nasihat dari orang muda yang sebaya dengan dia. Artinya yang belum berpengalaman. Lah, orang muda yang sebaya dengan Rehabeam itu sama dengan tidak berpengalaman. Rehabeam saja tidak punya pengalaman, tapi dia minta nasihat kepada orang muda yang seumuran dengan dia. Kan sama dengan orang gambaran dari yang tidak berpengalaman, toh? Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayat 13-14. Raja menjawab rakyat itu dengan keras. Ya. Ia telah mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua kepadanya. Ya. Ia mengatakan kepada mereka, menurut nasihat orang-orang muda. Ya.
Ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, Ya. tetapi aku akan menambah tanggunganmu itu. Iya. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, Terus. tetapi aku akan mengajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Iya. Lihat. Nasihat orang-orang muda. Ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambahkan tanggungan itu. Itu yang pertama. Tanggungan itu semakin diberatkan, itu yang pertama. Itu nasihat dari orang muda yang diterima oleh Rehabeam. Satu, tanggungan itu lebih berat dari tanggungan dari ayahnya. Yang kedua, ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Salomo menghajar rakyat Israel dengan cambuk, dengan cemeti, tetapi Rehabeam akan menghajar rakyat itu dengan cambuk yang berduri. Puji Tuhan. Saudaraku, nasihat firman itu bagaikan tali, dua atau tiga lembar tali yang disatukan, itu cambuk. Itulah pembukaan firman, pengajaran yang rahasianya dibukakan. Tetapi Rehabeam tidak. Justru mengadakan cambuk dengan cambuk yang berduri besi. Itu bukan nasihat firman, itu bukan pembukaan firman. Puji Tuhan, dapat dipahami saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Akibatnya lihat, Ya. ayat 15 maksud saya. Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat, Ya. sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Tuhan, supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantaraan Ahia orang Silo kepada Yerobeam bin Nebat. Terus, Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja, "Bagian apakah kita dapat daripada Daud? ya. Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Terus, Ke kemahmu, hai orang Israel, uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud." iya. Maka pergilah orang Israel ke kemahnya. Terus, Sehingga Rehabeam menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. singkatnya, Israel terpecah menjadi dua bagian. Satu, 11 suku. Kemudian yang satu lagi, satu suku itulah suku Yehuda. Itulah yang diperintah oleh Rehabeam. Sedangkan satu lagi yang menjadi raja atas Israel adalah Yerobeam. Sementara Yerobeam ini adalah anak yang pernah diasuh oleh Salomo, tetapi mengadakan makar lalu dia melarikan diri ke Mesir. Setelah dia mendengarkan Salomo mati, dia dipanggil, dijemput langsung oleh bangsa Israel, sekaligus memimpin untuk menuntut supaya beban yang dipikul itu diringankan kepada Rehabeam. Tetapi karena Rehabeam tidak mendengarkan nasihat dari tua-tua yang mendampingi Salomo ayahnya, maka dia menjawab rakyat itu sesuai dengan nasihat orang muda yang sebaya dengan dia. Orang muda sebaya artinya kehidupan yang tidak berpengalaman. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Sehingga adapun jawaban itu tadi saya sudah sampaikan, kemukakan di atas tadi bahwa satu, jawaban sesuai dengan nasihat orang muda. Satu, tanggungan itu lebih berat 2 kali. Yang kedua, dicambuk dengan cambuk duri. Kalau Salomo mengadakan cambuk cemeti, 3 lembar tali, itu merupakan cambuk pembukaan firman. Sementara Rehabeam cambuk dengan duri besi, cambuk yang berduri besi. Puji Tuhan. Haleluya. Itu hajaran atau didikan dari manusia, bukan hajaran dari nasihat firman Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudaraku, kenapa saya harus menyampaikan hal ini? Begini, ada di sini 2 nasihat. Yang pertama, nasihat dari tua-tua. Itu sama dengan pengalaman Yesus. Itulah hikmat yang datangnya dari pengalaman Yesus yang turun ke bumi, mati di kayu salib. Amin, saudaraku.
Tetapi itulah yang menuntun, hikmat inilah yang menuntun kembali kita masuk surga. Pengalaman ini yang membawa kita masuk surga. Dapat dipahami, saudaraku. Sedangkan hikmat Salomo, hikmat dari orang muda itu adalah hikmat orang yang tidak berpengalaman. Apa artinya tidak berpengalaman? Loh, tidak punya pengalaman soal pengalaman kematian dan kebangkitan. Bagaimana dia punya pengalaman untuk dibawa masuk dalam kerajaan surga? Mengerti tidak maksudnya? Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi sudah sangat jelas. Yang membawa kita kembali masuk dalam kerajaan surga adalah hikmat. Itulah pengalaman Yesus. Sementara orang muda tidak punya pengalaman, tidak berhikmat. Bagaimana dia bisa membawa kehidupannya masuk dalam kerajaan? Bagaimana dia bisa memimpin rakyat itu dan membawa kepada keselamatan? Yang kita butuhkan adalah hikmat, pengalaman yang sudah dialami oleh Yesus. Mengerti tidak maksud saya ini? Puji Tuhan. Jangan tolak hikmat yang tidak punya pengalaman. Tapi terimalah hikmat dari pengalaman, kematian, dan kebangkitan. Itu yang membawa kita, pengalaman ini yang membawa kita masuk dalam kerajaan surga. Dapat dipahami, saudaraku? Mulai dari sekarang, terimalah nasihat dari hikmat pengalaman. Tolak nasihat yang tidak berpengalaman. Karena hikmat, karena pengalaman inilah yang akan membawa kita kembali masuk dalam kerajaan surga. Jadi sudah sejak dari tadi, saya sudah sampaikan bahwa yang membebaskan kita adalah hikmat. Darah salib hikmat, pembukaan rahasia firman. Jadi bukan pengalaman orang muda. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Jadi saudara, hargailah pengalaman Yesus. Tua-tua itu artinya pengalaman Yesus. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, adapun nasihat Yusuf kepada Firaun, ayat yang terakhir, Kejadian 41. Kejadian 41, ayat 33 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Ya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun Ya. mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, Ya. dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Terus, Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, ya. yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Puji Mesir. Tuhan. Beberapa nasihat Yusuf yang harus dilakukan oleh Firaun. 1. Mengangkat seorang yang berakal budi dan bijaksana menjadi kuasa atas tanah Mesir. 2. Firaun harus berbuat A. Menempatkan penilik-penilik atas negeri Mesir. B. Dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah di Mesir. Inilah dua nasihat Yusuf yang harus dilakukan oleh Firaun. Tetapi untuk malam ini, nasihat ini tidak cukup waktu untuk saya sampaikan. Maka pemuda remaja maupun kehidupan anak-anak Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman lewat live streaming, ikuti kelanjutan dari firman malam ini. Secara khusus, beberapa nasihat Yusuf yang harus dilakukan oleh Firaun. 1. Mengangkat seorang yang berakal budi dan bijaksana menjadi kuasa atas tanah Mesir. 2. Firaun harus berbuat A. Menempatkan penilik-penilik atas negeri Mesir. B. Dalam 7 tahun kelimpahan itu harus memungut 1/5 dari hasil tanah di Mesir. Inilah nasihat yang harus diperbuat oleh Firaun. Jadi Firaun dan pemerintahannya, kerajaannya, beserta kekuasaannya tunduk kepada hikmat yang dimiliki oleh Yusuf. Darah salib adalah sumber hikmat, adalah pembukaan firman. Yesus telah menundukkan diri kepada Allah, sehingga Allah menaruh musuh di bawah kaki Kristus. Itu berbicara tentang ketaatan Yesus kepada kehendak Allah Bapa. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, dibutuhkan ketaatan dari pemuda remaja di hari-hari terakhir ini, supaya dengan pengalaman Yesus ini membawa kita masuk dalam kerajaan surga.
tolak hikmat orang muda, nasihat orang muda. Terimalah nasihat orang tua, pengalaman. Yesus dalam tanda kematian itu hikmat yang membawa kita masuk dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua.